Kenapa Nabi Isa berdoa kepada Allah lalu Ya'juj dan Ma'juj mati semua di waktu pagi? Kenapa ketika berhadapan dengan Dajjal Nabi Isa tidak berdoa kepada Allah agar Dajjal pun mati di waktu pagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, masih pembahasan kita tentang nuzul Isa bin Maryam, turunnya Isa putra Maryam sebagai salah satu tanda kiamat yang besar yang 10 disebutkan oleh Rasulullah. Dari tertib dukhan, keluarnya asap, yang kedua munculnya Dajjal, dan yang ketiga datangnya turunnya Isa ibnu Maryam. Pada kajian ini, muhimmatu Isa ba'dal qada'i 'ala Dajjal wa ihlaki Ya'juj wa Ma'juj. Tugas Nabi Isa setelah menumpas Dajjal dan pasukannya dan menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Pada pembahasan yang terdahulu dinyatakan kapan turunnya Nabi Isa dan di mana turunnya Nabi Isa sudah dinubuatkan, disampaikan oleh Rasulullah secara detail. Lokasinya di Menara Putih sisi sebelah timur kota Damaskus. Kapan waktunya? Pada saat akan berhadapan pasukan umat Islam di bawah komando seorang rajulun salih dengan tentara Namrud, dengan Dajjal dan pasukannya, pada saat selesai qamat untuk sholat subuh. Tapi tidak disebutkan tanggal, bulan, dan tahun. Kenapa? Karena itu masuk dari bahagian umum misteri datangnya hari kiamat. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan dalam ayat yang sering kita bacakan, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat itu, kapan akan berlabuhnya. Fima anta min dzikraha, padahal engkau tidak mempunyai ingatan sama sekali tentangnya. Ila rabbika muntahaha, kepada Tuhanlah berakhir ilmu tentang pengetahuan hari kiamat tersebut. Hanya dijelaskan turun pada saat selesai qamat menjelang sholat subuh, ketika umat Islam sedang di dalam barisan untuk melaksanakan sholat akan berhadapan dengan tentara Dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqdiya Isa 'ala Dajjal wa fitnatihi. Nabi Isa menumpas
Dajjal dan pasukannya berikut dengan fitnah-fitnahnya, godaan-godaannya. Wa yakhruju Ya'jujun wa Ma'jujun fi zamanihi, dan keluarlah Ya'juj dan Ma'juj di zamannya. Yang perlu kita tahu tentang Ya'juj dan Ma'juj, bukanlah nama satu atau dua orang. Ya'juj dan Ma'juj ini ummatani, dua golongan umat dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, sama seperti kita, tetapi mereka punya karakteristik mufsiduna fil ard, berbuat kerusakan di muka bumi. Dan Ya'juj Ma'juj itu akan keluar juga di saat Nabi Isa sudah berada di bumi. Sebab nanti pada kajian yang akan datang berikutnya akan berbicara tentang Ya'juj dan Ma'juj. Pada saat Iskandar Zulkarnain membangun tembok tersebut, apa kata beliau? فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءً. Sekuat apapun tembok yang saya bangun ini, campuran beberapa jenis logam antara bubur besi, timah dan lain sebagainya, tapi tiba waktunya tidak perlu diruntuhkan karena dia akan runtuh dengan sendirinya. Ja'alahu dakka'an. Tapi bila belum tiba waktunya, diusahakan sekuat apapun untuk meruntuhkan, tetap tidak akan terjadi. Maka di dalam zikir kita, dalam diki Aceh disebutkan Ya'juj Ma'juj di kurok-kurok gunung, jika nuk damong ku dalam dunia, kuro di kurok malam di subeh, katanya. Jadi saat kita membaca itu seolah-olah tembok itu hanya berbentuk tanah saja, di kurok-kurok, padahal bukan. Itu lempengan beberapa jenis logam yang diseduh menjadi sebuah tembok yang kuat. Ummatani, dua golongan umat dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Keturunan jelas dari Nabi Adam, cuma ada misteri ukurannya itu seperti apa. Ini menjadi pertanyaan, karena jangankan dengan Ya'juj dan Ma'juj, kita saja umat manusia yang hidup di planet bumi sekarang ini ukurannya beda-beda. Kita yang dari Asia ini termasuk mungil-mungil dibandingkan orang-orang yang dari Afrika dan yang dari Eropa. Dari Eropa dan Afrika itu raya panjang membulai dada, tinggi besar. Ini menjadi masalah karena kita tertipu oleh gaya mereka. Maka terlihat pola bangunan arsitektur kita yang di Indonesia, di Aceh ini membuat bangunan gaya Eropa. Ada perbedaan orang kaya lama dengan orang kaya baru. Orang kaya lama bangunannya rendah-rendah, plafonnya terjangkau, sedangkan orang kaya baru rumahnya tinggi-tinggi. Selalu disebut ala Eropa. Kenapa? Karena orang Eropa tinggi-tinggi. Maka orang Eropa kalau masuk ke rumah orang tua kita, orang kaya lama, itu harus menunduk, sebab kepala mereka terantuk dengan plafon. Tinggi mereka 2,30 meter. Ini baru manusia dari jenis yang sama, yang hidup, yang kita kenal. Orang Afrika juga demikian. Terlepas bahwa mereka di dalam kemiskinan bermasalah dengan ketersediaan pangan, tubuh mereka kurus, kering kerontang, tinggal kulit pembalut tulang, tetapi yang luar biasanya tulang mereka itu tumbuh maksimal. Maka yang sangat kurus di antara mereka pun tulangnya tumbuh maksimal walaupun bermasalah dengan pangan. Sedangkan kita di Indonesia tulangnya minimal, dagingnya maksimal. Ini masalah kita. Maka jarang kita dapati ada orang Indonesia, Malaysia yang perawakannya tinggi besar, tetap kita kalah tinggi dibandingkan mereka. Itu baru manusia dari jenis yang sama yang hidup sekarang. Maka kita bisa membayangkan sangat mungkin bagi Allah Ta'ala untuk membiarkan Ya'juj dan Ma'juj itu dalam ukuran yang Allah turunkan Nabi Adam padanya. Nabi Adam turun ke bumi dan ukuran beliau tersebut hampir sekitar 20 meter lebih. Maka Nabi Adam kalau mau buah kelapa tidak perlu memanjat, tinggal petik saja. Mau kelapa tinggal petik, tidak perlu memanjat, karena sama tinggi dengan pokok kelapa. Mungkin harus menunduk sedikit untuk memetik buah kelapa.
terjadi proses pengurangan ukuran sedikit demi sedikit, mulai dari ukuran fisik sampai ukuran harapan hidup. Makanya saat Rasulullah pulang dari perjalanan Mi'raj, turun dari Sidratul Muntaha, bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, bertanyalah Nabi Musa, wahai Muhammad, apa yang Allah berikan kepadamu? Dengan penuh sukacita Nabi menjawab, 50 waktu salat. Sangat bahagia Nabi dapat 50 waktu salat. Kita tidak bisa bayangkan andai kata 50 waktu salat itu berlaku, bagaimana mengerjakannya. Karena sehari semalam hanya ada 24 jam. Bila setiap setengah jam kita salat, masih kurang 2 waktu salat lagi dalam sehari semalam. Baru 48 waktu, belum sampai 50 waktu. Artinya setiap setengah jam sekali sholat, setengah jam sekali sholat. Itu hanya mampu bertahan 3 hari, insya Allah meninggal semua atau gila semua. Kenapa? Baru selesai sholat maghrib, kita pulang ke rumah untuk makan malam, baru sempat buka meja hidangan, sudah berkumandang azan berikutnya. Tutup lagi, wudhu ke masjid. Sholat, pulang lagi ke rumah, buka hidangan, berkumandang azan lagi, tutup lagi, sholat. Itu kalau setiap setengah jam sekali. Maka kalau salat saja setelah salam langsung pulang tidak sempat makan, bayangkan bila salat itu dilanjutkan dengan wirid, sungguh nggak sempat pulang. Ini kalau waktu salat 50 waktu. Maka apa kata Nabi Isa? Saat salat itu sudah dikurangi oleh Allah menjadi 5 waktu, apa kata beliau? Demi Allah wahai Muhammad, umatku yang besar-besar dan kuat-kuat dibandingkan umatmu tidak mampu melakukan 1 waktu, apalagi umatmu yang cakre-cakre tersebut, lebih-lebih tidak mampu lagi. Ternyata kekhawatiran Nabi Musa tersebut terwujud. Tapi kita dibantu oleh Allah, ada orang yang sanggup menjaga sholat 5 waktu berjamaah, dan luar biasanya di awal waktu. Itu luar biasa sekali. Umat Nabi Musa dulu lebih besar dari kita. Maka yang menjadi perhatian kita di sini, saat Nabi Musa menyebutkan umatku lebih besar dari umatmu, fisiknya, perawakannya lebih besar, usia harapan hidupnya lebih panjang. Sedangkan kita, kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina sanatan. Usia umatku ini antara 60 sampai dengan 70 tahun meninggal. 60 tahun pegawai negeri sudah pensiun, 70 tahun baik pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri itu sudah mulai pikun. 80, 90 tahun sudah jarang yang bertahan hidup. Kalau sempat meninggal di usia 100 tahun, masuk berita di Indonesia, orang tertua di Indonesia meninggal dunia. Bila sempat lewat 100 tahun, maka akan masuk berita internasional, Washington Post, Straits Times, manusia tertua di dunia meninggal dunia. Ini kita sekarang. Sedangkan di zaman Nabi Musa 300 tahun masih panjat kelapa untuk membiayai hidup. Bayangkan kehidupan umat terdahulu. Maka ini baru ukuran yang kita pahami. Jadi boleh jadi Allah biarkan 2 golongan umat keturunan Nabi Adam dari Ya'jud dan Ma'jud tetap di dalam ukuran sebelumnya, 20 meter ke atas. Maka sungguh kita anggap mereka itu sebagai raksasa bila sekali-kali berkunjung ke Brada. Itu tengah terjadi heboh gempa. Bayangkan orang tingginya 20 meter masuk ke masjid ini harus tidur dulu, kepalanya baru lewat, mungkin jempolnya saja. Akan terjadi keluarnya itu kapan? Pada zaman Nabi Isa alaihi salam sudah berada di bumi. Maka setelah selesai dari proses memerangi Dajjal, ada tugas kedua, memerangi Ya'jud dan Ma'jud. Nanti akan dijelaskan. Fayufsiduna fil ardi ifsadan 'aziman. Mereka berbuat kerusakan luar biasa di bumi. Fayad'u Isa rabbahu fayastajibu lahu wa yusbihuna mauta. Maka Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Tuhannya, Allah ijabah doa Nabi Isa, wa yusbihuna mauta, dan mendadak di waktu subuh semua Ya'jud dan Ma'jud itu mati tanpa diperangi, hanya karena doa saja. Tapi pertanyaannya, kenapa berhadapan dengan Dajjal harus berperang?
Kenapa berhadapan dengan Ya'juj dan Ma'juj tidak perlu perang, cukup dengan doa? Ada kondisi-kondisi yang diajarkan dari sejarah, sebuah jaminan dari Allah bahwa doa Nabi tidak akan pernah ditolak oleh Allah Ta'ala. Ada 3 doa yang tidak ditolak. Yang pertama doa Nabi untuk umatnya, yang kedua doa orang tua untuk anaknya, dan yang ketiga doa orang-orang yang terzalimi. Dalam sejarah Rasulullah, beliau pernah mendoakan seorang kafir dan menjadi Islam. Terjadi pada ibunda dari sahabat Abu Hurairah Ad-Dusi. Beliau hidup hanya berdua dengan ibunya saja, melayani ibunya dengan baik. Tapi saat Rasulullah hijrah ke Madinah, Abu Hurairah kemudian memeluk Islam. Bahasa dulu Abu Hurairah memeluk Islam. Nah, kalau bahasa sekarang, Abu Hurairah terpapar radikalisme. Abu Hurairah memeluk Islam. Beliau pulang ke rumah, setiap kali pulang selalu terdengar caci maki dari mulut ibu beliau kepada anaknya. Anaknya ini dicaci maki, padahal sebelumnya setiap kali anak dan ibu ini bertemu, yang keluar adalah doa. Anaknya mendoakan ibu setiap kali bertemu, rahimakallahu ya ummi kama rahimtani saghiran. Semoga Allah menyayangimu wahai ibu sebagaimana engkau telah menyayangiku, sebagaimana engkau menyayangiku, kama rabbaitani saghiran, sebagaimana engkau telah mendidikku di waktu aku kecil. Ibunya membalas doa anak ini juga dengan doa, rahimakallahu ya bunayya kama barartani kabiran. Semoga Allah menyayangimu wahai anakku sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku setelah engkau besar. Interaksinya selalu doa-doa. Tapi begitu Abu Hurairah terpapar radikalisme, tiba-tiba setiap kali pertemuan yang ada hanya caci maki. Tapi sebelah pihak, Abu Hurairah tidak pernah membalas caci maki ibunya dengan cacian, tetap mendoakan, rahimakallahu ya ummi kama rabbaitani saghiran. Semoga Allah sayangi engkau wahai ibu sebagaimana kamu telah menyayangiku, mendidikku di waktu kecil. Sampai suatu hari Abu Hurairah baru pulang dari masjid ke rumah, tiba-tiba beliau kembali ke masjid bertemu Nabi dalam keadaan menangis sesenggukan. Nabi bertanya, ma yubkika, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Abu Hurairah? Apa jawaban beliau? Ya Rasulullah, sami'tu min ummi ma akrah. Saya mendengar dari mulut ibuku sesuatu yang saya benci. Nabi bertanya, apa itu wahai Abu Hurairah? Katanya, ya Rasulullah, setiap kali saya pulang dari masjid ini bertemu dengan ibu, selalu saya dicaci maki. Kata Nabi, bersabarlah. Kata Abu Hurairah, selama ini saya bersabar ya Rasulullah karena yang dicaci maki oleh ibuku adalah aku. Tapi hari ini saya menangis karena saya tidak bisa bersabar, sebab yang dicaci maki adalah Anda. Karena yang dicaci itu Rasulullah. Dan inilah puncak dari rasa manisnya iman ketika Rasulullah menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga saya, kata Nabi, lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada manusia seluruhnya. Abu Hurairah sampai pada derajat ini. Beliau dimaki oleh ibunya, beliau tidak marah. Tapi ketika yang dimaki itu adalah Rasulullah, beliau merasa tersinggung. Beda dengan penduduk di kampung saya. Kalau yang dimaki Rasulullah, tidak mengapa, yang jangan dimaki keciknya, maka akan dipidanakan dan masuk penjara. Dibuatlah undang-undang khusus tidak boleh mencaci maki Pak Kecik. Tapi tidak ada undang-undang yang melarang mencaci maki Rasulullah. Ternyata di negara Eropa dibuat undang-undang khusus, tidak boleh ada seorang pun yang boleh mencaci maki Muhammad, nabinya umat Islam, karena itu akan masuk ranah pidana. Bayangkan Eropa yang rata-rata kafir, mereka memuliakan Rasulullah, tidak boleh Muhammad dijadikan objek sebagai olok-olok, sebagai objek caci maki. Kenapa?
Karena selama ini kebebasan berekspresi di Eropa boleh memvisualisasikan Muhammad dalam karikatur seperti Charlie Hebdo tersebut, dan itu mengundang masalah. Mereka buat peraturan tidak boleh mencaci maki Muhammad. Tapi di kampung saya Muhammad boleh dicaci maki, yang jangan dicaci maki keciknya. Itu hebatnya kecik kampung saya. Ini puncak rasa manisnya iman. Maka apa yang terjadi? Mendengar itu Rasulullah bersedih. Maka Abu Hurairah kemudian ajukan sebuah proposal. Ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar ibu saya diberikan hidayah Islam. Maka berdoalah Nabi, beliau angkat tangannya, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Tapi Nabi tidak panggil Abu Hurairah dengan sebutan Abu Hurairah. Beliau panggil Abu Hurairah dengan sebutan Ya Aba Hirrin. Kata Abu Hurairah, saya lebih senang panggilan Aba Hirrin dari Rasulullah daripada Abu Hurairah yang saya dengar dari orang lain. Kenapa? Kata beliau, karena yang pertama, Hurairah itu kucingnya betina, sedangkan Hirrin kucingnya jantan. Saya lebih senang kucing jantan daripada kucing betina. Yang kedua, Hurairah itu kucing kecil, tasghir dari kata-kata Hirrun, sedangkan Hirrun itu kucing besar. Sudah besar jantan lagi, ini udah kecil betina lagi. Saya lebih senang panggilan Nabi daripada panggilan Abu Hurairah selama ini. Ini keistimewaan Rasulullah. Beliau muliakan setiap orang dan setiap profesi dengan panggilan yang layak dan sesuai. Makanya saat pertama beliau hijrah sampai ke Madinah, beliau datangi pasar Madinah. Beliau bertemu dengan perwakilan para pedagang di pasar, yang selama ini pedagang di pasar itu dipanggil dengan sebutan simsar, agen, toke. Lalu datang Rasulullah, spontanitas beliau manggil mereka, ya ayyuhat tujjar, wahai para pedagang. Kalau bahasa Inggrisnya, wahai para businessmen. Tujjar. Mendengar spontanitas Nabi ini, kompak pula para pedagang itu menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, demi Allah kami lebih senang mendengar panggilan tujjar daripada kata-kata simsar. Maka bergantilah dari kata-kata simsar menjadi tujjar, bentuk jamak dari kata-kata tajir, pedagang, tijarah, bisnis. Nah, maka sekarang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Orang yang sangat kaya itu disebut tajir. Mungkin dalam bahasa Aceh, orang tajir itu artinya orang yang mutajo. Itu mutajo aja. Tajir dari kata-kata tijarah. Tajir pelaku perdagangan satu orang, tujar bentuk jamaknya. Beliau muliakan setiap orang dengan panggilan yang sesuai. Maka ini adalah pengajaran tarbiyah dari Rasulullah, adab, bertemu dengan siapapun muliakan orang tersebut. Ketemu satpam saja di kantor, mereka berusaha semaksimal mungkin agar diterima menjadi satpam. Tapi setelah menjadi satpam, mereka tidak senang ditanya, apa pekerjaan Anda? Satpam. Apa tuh kita panggil? Satpam, mari dulu. Mereka tersinggung. Muliakan saudara kita itu dengan panggilan yang istimewa. Komandan. Begitu dipanggil komandan langsung tersenyum. Kenapa? Setiap orang senang dimuliakan. Kalau kita panggil mereka komandan, 3 kali saja kita panggil komandan, insya Allah kehadiran berikutnya kita akan disambut dengan senyuman dan sapaan. Kenapa? Tabiat manusia senang dipuji. Maka Rasulullah muliakan setiap profesi, setiap orang dengan panggilan yang sesuai. Maka saya kagum, ada seorang kawan saya, beliau ini bertemu siapapun tetap memanggil kawannya itu dengan sebutan Prof, singkatan dari profesor. Apa kabar Prof? Saya saat pertama kali bertemu beliau, Assalamualaikum Prof, saya sangat merasa bahagia. Saya pikir hebat kali saya dipanggil profesor. Kebahagiaan itu agak sedikit berkurang karena begitu datang kawan lain, siapa, apa kabar Prof? Ternyata profesor semua orang. Semua orang dipanggil Prof. Apa yang terjadi? Karena beliau panggil semua orang dengan sebutan Prof, maka semua orang pun memanggil beliau Prof. Akan kembali kepada dirinya. Jauh sebelumnya, saya kenal seorang kawan di Malaysia, imam besar di Masjid Universitas Islam Antarbangsa di Gombak. Saat berkunjung kemari mengantarkan bantuan tsunami tahun 2005, saya kenal beliau. Ketika pamit pulang, beliau berikan sebuah kartu nama. Baru saya tahu ternyata nama beliau Ustadz Zunaidin. Saya pulang,
beliau undang saya, Ustaz, bila-bila datang ke Malaysia, datang ke ibu pejabat saya. Tahun 2006 saya ke Malaysia, datang ke Gombak, Universitas Islam Antarabangsa. Kepada setiap orang yang saya temui, saya bertanya, Cik, di mana ibu pejabat Ustaz Zunaidin? Di mana kantor Ustaz Zunaidin? Setiap orang yang saya tanyai, tidak ada yang tahu di mana kantor beliau, bahkan tidak ada yang kenal Ustaz Zunaidin. Ustaz Zunaidin siapa? Security saya tanya, mereka tidak tahu. Mahasiswa saya tanya, tidak kenal. Dosen pun saya tanya, tidak kenal. Sampai akhirnya saya keluarkan kartu nama beliau. Orang yang ini, ibu pejabat dia di mana? Barulah dosen itu tepuk keningnya sambil menjawab, oh, ini yang mulia Ustaz katanya. Ternyata panggilan beliau yang mulia. Saya bertanya, Cik, bukankah di Malaysia ini yang dipanggil yang mulia itu cuma yang di Pertuan Agung Raja Malaysia? Waktu itu dijabat oleh Sultan Mizan dari Terengganu. Mereka jawab, bukan. Di Malaysia yang mulia itu ada dua. Yang pertama Sultan, yang kedua beliau ini. Saya tanya, apa masalah beliau dipanggil yang mulia? Dijawablah macam ini, Cik, karena beliau ini bertemu dengan siapa saja beliau panggil yang mulia. Ketemu orang tua, apa kabar yang mulia? Ketemu rekan sebaya, apa kabar yang mulia? Ketemu anak kecil, apa kabar yang mulia? Karena semua orang dipanggil yang mulia, maka semua orang itu balas beliau panggil yang mulia, maka mulialah beliau. Kedua, saya bertemu dengan profesor ini. Maka pulang dari Malaysia itu saya coba amalkan ilmu beliau dengan kosakata yang berbeda. Setiap orang yang saya temui saya panggil Gure. Nah, yang telepon saya, Assalamualaikum Gure. Orang yang telepon saya, Assalamualaikum Gure. Tapi ternyata nggak ada yang balas panggil Gure ke saya. Sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, barulah setelah berlalu sebulan, tiba-tiba ada telepon masuk berdering, saya angkat, Assalamualaikum Gure, dipanggil saya. Alhamdulillah, panen perdana. Kalau saya tahu hari itu pertama saya dipanggil Gure, saya akan undang gubernur dan wali kota untuk ikut mendengarkan. Baru saya sampai pada sebuah kesimpulan, menanamkan kebaikan tersebut, memetik hasilnya perlu kesabaran. Seberapa kita konsisten untuk menjaga adab tersebut, baru kita dapatkan hasil. Tetapi untuk mendapatkan keburukan, kita tidak perlu bersabar. Investasi keburukan itu keuntungannya spontan. Buktinya, kalau kita mencaci orang lain, memaki orang lain, tidak perlu menanti lama. Bahkan cacian kita belum selesai sudah dibalas, insya Allah. Dah denak agak bala habis, dah denak kayak balah. Tapi memuji orang lain perlu kesabaran untuk mendapatkan balasan pujian tersebut. Maka prinsipnya semua orang senang dimuliakan. Nabi panggil Abu Hurairah, ya Aba Hirrin, bukan Abu Hurairah. Maka Nabi doakan. Setelah selesai, pulanglah Abu Hurairah ke rumahnya. Sampai di depan pintu terdengar suara ibunya di dalam, maka nak ya Abu Hurairah, tetaplah di tempatmu wahai Abu Hurairah. Bahkan ibunda beliau pun tetap memanggil Abu Hurairah, tetaplah di tempatmu wahai Abu Hurairah. Nah, maka begitu menanti sebentar, dipersilakanlah masuk. Begitu masuk, terlihat ibunda beliau ini sudah berpakaian rapi, langsung berucap syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa yang terjadi? Abu Hurairah menangis lagi lebih keras dari tangisan pertama dan kembali ke masjid. Bertemu lagi dengan Nabi. Baru sebentar tadi pulang dalam keadaan menangis, tiba-tiba kembali menangis. Nabi bertanya, ma yubkika ya Aba Hirrin, kenapa engkau menangis lagi wahai Abu Hurairah? Dalam tangisnya Abu Hurairah menjawab, ya Rasulullah, inna ummi qad aslamat, ibu saya sudah menjadi seorang muslimah. Maka saya menangis terharu. Tadi tangisan pertama karena sedih. Pertanyaannya, kalau Nabi sanggup berdoa kepada Allah untuk mengislamkan ibu Abu Hurairah, lalu kenapa tidak Nabi berdoa saja kepada Allah untuk mengislamkan Abu Lahab? Kenapa Nabi tidak berdoa kepada Allah untuk mengislamkan Abu Jahal? Padahal doa Nabi tidak ditolak oleh Allah. Inilah rahasia. Kenapa Nabi Isa berdoa kepada Allah, lalu Ya'juj dan Ma'juj mati semua di waktu pagi? Kenapa ketika berhadapan dengan Dajjal, Nabi Isa tidak berdoa kepada Allah agar Dajjal pun mati di waktu pagi? Ada tempat di mana Nabi ini diberikan petunjuk oleh Allah, di sini berdoa, di sini kamu harus berusaha. Itu petunjuk, ada usaha dan ada doa.
Setelah lelah berusaha, maka diganti dengan proses doa-doa tersebut. Makanya Nabi Isa berdoa kepada Allah, maka musnahlah, matilah Ya'juj dan Ma'juj di waktu pagi. La yabqa minhum ahadun, tidak ada seorang pun yang tersisa dari keturunan Ya'juj dan Ma'juj. Wa inda dzalika, begitu tugas utama ini selesai, memerangi Dajjal dan memusnahkan Ya'juj dan Ma'juj, genosida, yatafarraghu Isa lil muhimmatil kubra allati unzila min ajliha, maka mulailah Nabi Isa fokus untuk sebuah tugas yang besar yang beliau ini diturunkan karena tugas tersebut, bukan untuk membunuh Dajjal, bukan untuk memerangi Ya'juj, tapi tugas utama Nabi Isa hal yang berikut ini. Apa itu? Wahiyya tahkimu syariatil Islam, yaitu menegakkan hukum syariat Islam di muka bumi, wal qada 'alal mabadi ad-dhallah, dan menuntaskan, membasmi atas pemahaman-pemahaman yang sesat, wal adyanul munharifatu, dan agama-agama yang menyimpang. Itu tugas utama Nabi Isa. Maka terlihat dalam sejarah, yang berat dari kehidupan ini bukan berperang memerdekakan diri dari penjajahan, tetapi yang berat adalah bagaimana menegakkan aturan setelah merdeka. Karena para penjajah itu sebenarnya dulu adalah negeri jajahan. Ketika mereka merdeka, berusaha untuk menjadi penjajah. Belanda, Eropa itu dalam masa penjajahan, yang berkuasa saat itu adalah Jerman. Negara-negara yang lain diperangi. Tapi kemudian saat mereka dapatkan kemenangan, kemerdekaan, mereka menjadi penjajah. Tidak terkecuali negeri yang kita huni ini. Semua ketika dalam keadaan tertindas, berlindung, tapi saat mereka menang, mereka menjadi penjajah. Maka na'udzubillah, itu sudah menjadi tabiat. Maka tugas terberat bukanlah memerdekakan negara dari penjajahan, tetapi yang paling berat adalah menegakkan aturan setelah merdeka. Tugas terberat Nabi Isa bukanlah memerangi Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj, tapi tugas terberat Nabi Isa dan terbesar adalah menegakkan syariat Islam di muka bumi. Menegakkan syariat, membasmi ajaran sesat, membasmi agama-agama yang menyimpang. Maka di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ini di dalam kekuasaannya, la yushakanna ayyanzila fikum ibnu Maryam hakaman adlan, hampir-hampir saja turun pada kalian ibnu Maryam sebagai hakim yang adil, sebagai pemimpin yang adil. Fayaksirus salibah, maka di saat itu dia akan hancurkan palang-palang salib. Wa yaqtulul khinzira, dia akan membunuh babi. Wa yada'ul harba, dan akan meredakan peperangan-peperangan. Wa yafidhal malu, dan di saat itu akan melimpahlah harta, akan banyak sekali harta, saking banyaknya hatta la yaqbalahu ahadun, sehingga tidak ada seorang pun yang menerima harta lagi. Kita bersedekah, tidak ada lagi yang terima sedekah. Hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha, dikala itu sungguh satu kali sujud itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Sekarang ini kita masih tinggalkan sholat untuk mencari materi. Kita masih bingung untuk memposisikan hadis Nabi, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masih banyak orang yang terlelap di waktu subuh. Masih banyak masjid-masjid yang sepi di waktu subuh. Padahal Nabi 14 abad yang silam sudah menyatakan 2 rakaat sunat fajar lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Tapi nanti saat Nabi Isa turun menjadi hakim yang adil, ketika harta tersebut sangat banyak, tidak ada lagi orang miskin yang bersedia menerimanya, saat itu baru terasa 1 kali sujud lebih bermakna daripada semua kekayaan di dunia ini. Maka di dunia kita diizinkan sujud oleh Allah, bukan diizinkan, kita diperintahkan sujud oleh Allah. Kita tidak mau sujud. Pada hari kiamat, yauma yud'auna ila sujudi fala yastati'un, di hari kiamat itu kita dipanggil oleh Allah untuk sujud. Fala yastati'un, tiba-tiba mereka tidak mampu lagi untuk melakukan sujud. Kenapa? Allah jadikan sendi-sendi kita itu menjadi kaku.
Tangan tidak bisa digerakkan lagi dalam posisi sujud. Kita bisa gerakkan kanan dan kiri, kita bisa gerakkan ke atas. Lutut kita bisa menendang ke depan, ke samping, dan ke belakang. Tapi saat diposisikan untuk sujud, tiba-tiba lutut itu menjadi kaku. Pernah terjadi pada Abraha. Dia datang dengan pasukan bergajah untuk menyerang Ka'bah. Dia kepung kota Mekah itu selama berhari-hari. Ketika logistik pasukan menipis, maka pasukan Abraha merampok binatang ternak yang ada di kota Mekah. Termasuk yang dirampok itu adalah unta peliharaan dari Abdul Muttalib, kepala suku. Abdul Muttalib sudah persiapkan barangnya untuk mengungsi karena ultimatum dari Abraha. Kami datang kemari bukan untuk memerangi penduduknya, kami datang kemari hanya untuk meruntuhkan Ka'bah. Maka siapapun yang keluar dari negeri ini kami izinkan keluar dengan selamat, tapi saat pasukan menuju Ka'bah ada yang di jalan akan kami bunuh. Maka diberikan waktu untuk mengungsi. Tapi selama menunggu waktu ini, pasukannya kekurangan logistik, kekurangan makanan, maka mulailah tentara ini merampok. Dan termasuk yang dirampok itu adalah untanya Abdul Muttalib. Ketika pasukan ini datang ingin meruntuhkan Ka'bah, Abdul Muttalib tidak tergerak hatinya minta bertemu dengan Abraha untuk mengurungkan niatnya. Tapi mengetahui 7 ekor unta beliau diambil oleh tentara Abraha, beliau minta izin untuk bertemu Abraha. Abraha sebenarnya pemimpin yang baik, kecuali karena niatnya untuk meruntuhkan Ka'bah. Di negaranya dibangun hal-hal yang mengundang investasi tanpa harus berutang. Tidak dipungut pajak dari penduduk negerinya. Tapi hanya karena provokasi dari orang Mekah yang merusak bangunan bersejarahnya, maka ia datang ke Mekah untuk meruntuhkan Ka'bah. Mengetahui yang datang kepala suku, dia muliakan Abdul Muttalib, dikerahkan pasukan untuk mengawal, disediakan tempat duduk yang sejajar. Ini meja raja, itu meja duduknya Abdul Muttalib, sejajar. Duduklah Abdul Muttalib di atas kursi kehormatan tersebut. Dengan sopan, Raja Abraha bertanya, "Wahai Abdul Muttalib, keinginan apa yang akan engkau sampaikan?" Apa kata Abdul Muttalib? Jawaban Abdul Muttalib ini sangat mengecewakan Abraha. Kata beliau, "Wahai baginda Raja Abraha, saya datang kemari mempertanyakan 7 ekor unta saya yang diambil oleh pasukan Anda." Abraha sangat kecewa. Apa kata Abraha? "Saya muliakan Anda datang kemari, saya suruh pasukan mengawal dan berbaris memuliakan Anda. Saya berikan kursi yang sejajar dengan Anda karena saya berpikir bahwa Anda akan datang kemari berbicara tentang masyarakat Anda, diberikan kehormatan. Ternyata Anda hanya bicarakan 7 ekor unta milik Anda, tidak menghiraukan tentang Ka'bah yang akan saya runtuhkan. Saya pikir Anda seorang pemimpin yang hebat," katanya. Apa jawaban Abdul Muttalib? "Wahai baginda Raja Abraha, saya tidak persoalkan Ka'bah tersebut. Saya hanya persoalkan kambing saya. Kenapa? Fa innal ibila li wa anna rabbul ibili. Unta-unta itu milikku dan saya adalah penanggung jawabnya. Ammal Ka'batu, adapun Ka'bah, falahu rabbun yahmi, dia punya Tuhannya sendiri yang akan menjaga. Saya tidak perlu melindunginya. Tolong kembalikan saja unta saya dan silahkan Anda berurusan dengan pemilik Ka'bah." Dikembalikan unta Abdul Muttalib, beliau pamit. Besoknya Abraha kerahkan pasukannya menuju Ka'bah. Luar biasanya, kaki gajah tersebut seperti terpaku ke bumi setiap kali menuju Ka'bah. Tidak bisa bergerak, didorong oleh gajah yang lain tidak bergerak. Tapi ketika diarahkan ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, semua arah dia berjalan kecuali ke arah Ka'bah. Ini yang terjadi hari kiamat. Ketika kita diminta sujud oleh Allah Ta'ala, Rasulullah sujud untuk memberikan syafaat yang disebut dengan al-maqam al-mahmud. Ketika manusia bertemu dengan semua nabi, "Ya Adam anta abuna," wahai Adam engkau adalah ayah kami. Sekarang kami di hari kiamat terombang-ambing, tidak ada yang mengurus. Kata Adam, "Nafsi, nafsi. Saya tidak sempat urus kalian. Dosa saya karena makan buah kuldi belum selesai. Temui Nuh. Nuh masih bermasalah. Kapan saya urus kalian? Istri dan anakku saja tidak selamat. Datang temui nabi yang lain. Semuanya bermasalah. Sampai akhirnya mereka temui Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong kami." Di saat itu Nabi Muhammad sujud di hadapan Arsy Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah, "Ya Allah, tolong segerakan proses hari kiamat. Apakah mizan dulu, apakah hisab dulu? Proses ya Allah."
Maka ketika Nabi Muhammad sujud, semua manusia sujud kecuali yauma yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Orang-orang yang tidak diizinkan oleh Allah untuk sujud, ingin sujud, tapi ternyata organ tubuhnya tidak bisa digerakkan untuk sujud. Belok kanan jalan, angkat tangan jalan, angkat kaki jalan, tapi ketika mau dilipat dalam posisi sujud tertahan. Saat sudah tidak bisa, barulah terasa sujud itu sangat mahal. Maka manusia tidak akan merasakan nikmat sampai nikmat itu Allah cabut. As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihhah la ya'rifuha illa al-marda. Kesehatan adalah mahkota di atas kepala para pemiliknya, tidak melihat keberadaannya kecuali orang-orang yang sakit saja. Maka sholat berjamaah, kita hadir ke masjid seperti ini, duduk mendengarkan kajian dari maghrib sampai isya. Mungkin sedikit sekali di antara kita yang merasakan itu sebagai nikmat. Sampai kita bertemu dengan orang-orang yang saking sibuknya, ya Allah, kalau saya punya waktu habis maghrib mau ikut pengajian. Kapan? Ketika terbaring kaku di ranjang rumah sakit, divonis nggak sehat-sehat lagi. Ya Allah, saya mau ikut pengajian. Ya Allah, saya ikut pengajian. Yauma yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ketika mereka diajak untuk sujud, mereka tidak mampu. Maka pada saat itu harta sangat banyak, baru mereka merasakan ternyata satu kali sujud lebih berharga daripada dunia dan isinya. Oleh karena itu pula terlihat ironinya hari ini, kenapa masjid-masjid di pusat kota jauh lebih makmur daripada masjid-masjid di pinggir kampung. Coba sekali-kali berkunjung ke kampung saya di Jatelu, sedikit sekali jemaahnya, 2 saf itu sulit untuk penuh, padahal itu masjid kemukiman, bukan masjid kampung. Satu mukim itu ada 7 kampung, koalisi 7 kampung tidak sanggup memenuhi satu masjid, 2 saf sulit penuh. Tapi di kampung Prada, di seberang sana ada masjid Babut Taqwa, di belakang sana ada masjid Syuhada, di samping sana ada Musalla Al-Azhar, ada banyak lingkungan tempat sholat, tapi ternyata masjid ini penuh. Kenapa? Konsepnya sama. Ketika harta sudah sangat banyak, orang masih sedang berpikir tentang akhirat. Saat dunia kita sudah selesai, kita berpikir tentang akhirat. Tapi bagi orang yang dunianya belum selesai, enggak sempat berpikir tentang akhirat. Pajan tajak temayang dan kumu bunga hanalong. Ini kehidupan. Maka ketika Nabi Isa berkuasa, kekayaan itu melimpah ruah. Orang tidak lagi sibuk berpikir tentang absen sidik jari, tidak lagi berpikir tentang janji, tentang gaji, karena diberikan pun mereka sudah tidak mau lagi. Keinginan satu-satunya adalah untuk sujud. Kenapa? Yang pertama karena harta sudah sangat banyak, yang kedua karena janji tentang kiamat itu sudah di depan mata. Makanya di Aceh, masjid raya penuh sholat berjamaah 5 waktu sehari semalam. Kapan? Waktu baru terjadi tsunami. Mereka baru selamat dari kiamat kecil, tiba-tiba masjid raya penuh. Makanya ada Jam'iyatul Khairiyah Al-Islamiyah di Mesir, pimpinannya Dr. Mustafa Ismail. Setelah berkunjung ke Aceh mengantarkan bantuan, beliau kembali ke Mesir, beliau kumpulkan kami mahasiswa Aceh. Beliau ceritakan, saya datang dengan 5 orang unsur pimpinan Jam'iyah Al-Khairiyah Al-Masriyah. Sampai di Jakarta, transit di Bandara Soekarno-Hatta, besok baru melanjutkan ke Aceh. Dari bandara kami ke hotel, 5 orang kawan-kawan saya, kata beliau, sudah menyarankan sebaiknya kita kembali saja ke Mesir. Saya bertanya kepada mereka, kenapa kalian simpulkan demikian? Melihat pemandangan betapa kemaksiatan merajalela di negeri ini, sudah sangat layak Allah timpakan bencana tsunami. Kenapa? Karena mereka lihat di Jakarta tersebut laki-laki dan perempuan pergaulan bebasnya. Saya yakinkan mereka, kata Syekh Mustafa Ismail ini, bahwa kita belum sampai ke Aceh. Kita baru di Jakarta, dan Jakarta ke Aceh itu 3 jam penerbangan lagi. Amanah umat Islam di Mesir, antarkan bantuan ini ke Aceh. Besok kita ke Aceh. Bila terlihat di Aceh pemandangan seperti ini, kita akan segera kembali ke Mesir dan tidak perlu membantu, karena memang mereka layak untuk dihukum oleh Allah. Beliau lanjutkan ceritanya. Besoknya saat kami lanjutkan perjalanan ke Aceh, kami menginap di sebuah hotel dekat dengan Masjid Raya. Saya nggak tahu hotel apa, karena saat itu hotel Kuala Tripa sampai sekarang sudah hancur. Nggak tahu hotel apa, mungkin losmen-losmen kecil. Mereka sholat subuh di Masjid Raya.
Mulai dari turun di bandara, mereka melihat betapa semua perempuan di bandara itu pakai jilbab tutup aurat semuanya. Baru selesai dari kiamat. Nggak ada yang terbuka aurat, semua tutup aurat. Lo yakin kan kawan? Nah, coba lihat. Andai kata di Jakarta kita kembali ke Mesir, kita sudah mengkhianati mereka. Karena mereka orang yang menutup aurat dan tidak ada yang pacaran. Baru selesai kiamat. Mereka sholat subuh di Mesir Raya. Mereka katakan, coba perhatikan. Mereka sholat subuh sampai ke pekarangan. Luar biasa. Nah, dipikir selalu begitu. Nggak tahu baru selesai kiamat. Kalau kita tidak datang kemari mengantarkan bantuan, kita sudah mengkhianati mereka. Mereka datang ke tempat-tempat penampungan tsunami, barak-barak sementara. Bertemu dengan anak-anak kecil, mereka kagum, ternyata anak-anak kecil sudah pandai mengaji Al-Quran. Bertemu dengan berapa orang murid dari pesantren-pesantren modern terpadu, berkomunikasi dalam bahasa Arab. Bayangkan, mereka bisa bahasa Arab. Anak yang pandai ngaji Al-Quran, kami berikan uang $100. Anak yang pandai bahasa Arab, kami berikan uang $100. Mereka pulang dengan kebahagiaan tersebut. Saya yakin andai kata beliau kembali sekarang, beliau akan minta semua bantuan itu dikembalikan lagi. Pulang rumah katanya. Kenapa? Karena ternyata memang kalian layak untuk dihukum oleh Allah Ta'ala. Ini yang terjadi. Orang yang sudah menyaksikan kekuasaan Allah seketika menjadi baik, tapi ada yang tiba-tiba menjadi buruk. Maka betapa ada orang-orang yang selamat dari tsunami, yang dulunya jahat sekarang bertambah jahat. Dengan sebuah ungkapan, kalau dalam tsunami saja tidak mati, insya Allah tidak akan mati-mati lagi. Ya, maka ada orang yang kemaksiatannya makin merajalela setelah Allah selamatkan dari bencana tsunami. Na'udzubillah, subhanallah. Maka setelah turun Nabi Isa, mereka sangat yakin Nabi Isa ini tanda kiamat, maka kiamat sudah dekat. Mereka tidak lagi peduli pada harta, karena yang mereka pedulikan adalah kehidupan akhirat. Maka satu kali sujud lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.